Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Erwin Saputra Nasution dari IKORB 2020, NIM 62012100. Baiklah, saya akan menjelaskan materi tentang konsep penyusunan dan simulasi skenario kepemimpinan publik yang disusun oleh saya sendiri. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang kepemimpinan. Kepemimpinan merupakan salah satu isu dalam manajemen yang masih cukup menarik untuk diperbincangkan hingga dewasa ini. Media massa baik elektronik maupun cetak seringkali menampilkan opini dan pembicaraan yang membahas seputar kepemimpinan. Peran kepemimpinan yang sangat strategis dan penting bagi pencapaian misi dan tujuan suatu organisasi merupakan salah satu motif yang mendorong manusia untuk selalu menyelidiki seluk-beluk yang terkait dengan kepemimpinan. Baiklah, kemudian saya akan menjelaskan tentang simulasi kepemimpinan publik. Simulasi kepemimpinan adalah suatu proses dari suatu yang nyata beserta keadaan di sekelilingnya di mana seorang pemimpin mempengaruhi dan memberikan contoh kepada pengikutnya demi terwujudnya tujuan bersama. Aksi melakukan simulasi ini secara umum menggambarkan sifat-sifat dan karakter seorang pemimpin. Kemudian, skenario kepemimpinan. Skenario kepemimpinan adalah suatu perencanaan matang yang telah disiapkan oleh seseorang pemimpin yang mendasari dan menjadi landasan untuk menggerakkan bawahannya dalam sebuah organisasi di mana skenario kepemimpinan dapat berupa batasan-batasan yang menjaga agar pemimpin, bawahan maupun organisasinya tetap berada pada jalur rencana yang telah disepakati. Yang kemudian saya akan menjelaskan tentang kepemimpinan organisasi. Kepemimpinan organisasi merupakan sebuah kegiatan di mana seorang pemimpin mempengaruhi dan memberikan contoh kepada anggotanya dalam upaya mencapai tujuan tertentu. Pemimpin yang baik bukan dilihat dari seberapa ia memimpin, tetapi seberapa banyak ia mampu menciptakan sosok pemimpin yang baru. Yang kemudian saya akan menjelaskan konsep penyusunan dan simulasi skenario kepemimpinan publik. Beberapa teori telah dikemukakan para ahli manajemen mengenai timbulnya seorang pemimpin. Teori yang satu berbeda dengan teori lainnya. Di antara berbagai teori mengenai lahirnya pemimpin, paling tidak ada 3 di antara yang menonjol, yaitu sebagai berikut. Yang pertama yaitu teori genetik. Inti dari teori ini tersimpul bahwa mengadakan leader are born and not made, bahwa penganut dari teori ini mengatakan bahwa seseorang pemimpin telah dilahirkan dengan bakat pemimpin. Dalam keadaan bagaimanapun seorang ditempatkan pada suatu waktu, ia akan menjadi pemimpin karena dilahirkan untuk itu. Artinya takdir telah menetapkan ia menjadi pemimpin. Yang kedua yaitu teori sosial. Jika teori genetik mengatakan leader are born and not made, maka penganut sosial mengatakan sebaliknya, yaitu leader are made and not born. Penganut teori ini berpendapat bahwa setiap orang akan dapat menjadi pemimpin apabila diberi pendidikan dan kesempatan. Yang ketiga yaitu teori ekologis. Teori ini merupakan penyempurnaan dari kedua teori genetis dan teori sosial. Penganut teori ini berpendapat bahwa seorang hanya dapat menjadi pemimpin yang baik apabila pada waktu lahirnya telah memiliki bakat kepemimpinan. Bakat mana kemudian dikembangkan melalui pendidikan yang teratur dan pengalaman-pengalaman yang memungkinkan untuk mengembangkan lebih lanjut bakat-bakat yang memang telah dimilikinya itu. Yang berikutnya saya akan menjelaskan tentang konsep penyusunan dan simulasi skenario kepemimpinan organisasi. Untuk menyusun skenario kepemimpinan organisasi, seorang pemimpin harus bisa melakukan hal-hal berikut, seperti sebagai pencipta visi,
kemudian sebagai pembangun tim, lalu sebagai pencetus motivasi, dan sebagai pemberi tugas. Selanjutnya, kesimpulan. Menentukan konsep dasar penyusunan dan simulasi skenario kepemimpinan adalah hal yang sangat berpengaruh dalam kepemimpinan sebuah organisasi. Kualitas dari pemimpin seringkali dianggap sebagai faktor terpenting dalam keberhasilan atau kegagalan organisasi. Demikian juga keberhasilan atau kegagalan suatu organisasi termasuk yang berorientasi publik. Biasanya dipresentasikan sebagai keberhasilan atau kegagalan pemimpin. Begitu pentingnya peran pemimpin sehingga isu mengenai pemimpin menjadi fokus yang menarik perhatian para penelitian bidang perilaku organisasi. Pemimpin memegang peran kunci dan memformulasikan dan mengimplementasikan strategi organisasi. Berikut itulah hasil dari presentasi saya. Apabila ada kata-kata saya yang salah, mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.